Jadi di video kali ini tuh saya mau membahas tentang apa itu saham dan bagaimana cara membeli saham serta aplikasi apa yang recommended buat investor pemula. Oke, simak saja videonya dan let's go. Hai, balik lagi dengan saya Wadi Wahab, channel yang selalu senantiasa berusaha memberikan informasi-informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebelum lanjut nonton video ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini. Pernah nggak teman-teman lihat nama perusahaan yang ada kata TBK di belakang nama perusahaannya? Seperti Unilever Indonesia TBK, Telkom Indonesia TBK, Bank Rakyat Indonesia TBK, Indofood CBP Sukses Makmur TBK, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang ada kata TBK di belakang nama perusahaannya. TBK itu kependekan dari kata terbuka. Artinya, perusahaan ini terbuka bagi siapapun yang ingin menanamkan modalnya atau membeli saham perusahaan ini. Perusahaan yang ada nama TBK-nya. Nah, sampai saat video ini dibuat ada sekitar 700 perusahaan lebih yang ada nama TBK-nya. Dan setiap perusahaan yang ada kata TBK di belakang nama perusahaannya, berarti dia adalah perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya diperdagangkan untuk masyarakat. Membeli saham perusahaan itu gampang banget. Kuncinya cuma dua. Yang pertama belajar, yang kedua take action. Jadi percuma kalau belajar doang tapi nggak aksi-aksi. Nggak ada aksi-aksi, kalau nggak ada aksi nggak ada reaksi kan. Nah, sebelum kita membeli saham sebuah perusahaan, emang apa sih keuntungan yang didapat ketika kita membeli saham sebuah perusahaan? Ada 3 nih. Pertama, teman-teman menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Yang kedua, jika perusahaan untung, teman-teman juga sebagai pemilik perusahaan pasti merasakan keuntungan. Keuntungannya dari mana? Dari bagi hasil keuntungan perusahaan yang akan dibagikan setiap tahun dalam bentuk dividen atau bagi hasil. Dan yang paling penting adalah yang ketiga, keuntungan yang didapat dari performa perusahaan. Jadi, jika performa perusahaannya bagus, terus harga sahamnya naik, maka teman-teman bisa mendapatkan selisih harga dari harga saham yang teman-teman punya. Contoh, misalkan teman-teman membeli saham sebuah perusahaan ABCD. Teman-teman membeli dengan harga 1.000 per lembar saham. Beberapa bulan kemudian, harganya itu naik menjadi 2.000 per lembar saham. Maka teman-teman itu mempunyai keuntungan dari setiap lembar sahamnya itu Rp1.000. Artinya apa? Artinya teman-teman mendapat keuntungan 2 kali lipat dari harga yang teman-teman beli atau 100%. Jadi tinggal konversi aja teman-teman belinya berapa lembar saham. Kalau misalkan 1.000 ya tinggal kali 1.000. Nah, kira-kira segitulah keuntungan yang bakal teman-teman dapat kalau misalkan beli di harga 1.000 dan dijual di harga 2.000. Apakah mungkin harga saham itu bisa naik lebih dari 100%? Mungkin banget, bahkan nyampe 1.000% juga ada. Nah, itulah keuntungan kita membeli saham sebuah perusahaan. Di samping ada keuntungan, pasti dong ada kerugiannya. Kalau kerugiannya ya kalau misalkan performa perusahaan turun ya, dan harga sahamnya turun, nah itu kerugiannya juga di situ. Tapi ada beberapa metode atau beberapa strategi bagaimana menyikapi kalau misalkan harga saham turun dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di video yang terpisah. Nah, sekarang udah kebayangkan gimana untungnya membeli saham sebuah perusahaan? Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara membeli saham sebuah perusahaan. Dulu, kalau mau beli saham perusahaan itu dilakukan secara konvensional. Kita datang ke sekuritasnya, membuka rekening efek, ya pokoknya ribet dah. Tapi di zaman sekarang, di zaman eranya udah serba digital, semuanya itu mudah banget, bahkan murah. Semuanya bisa dilakukan lewat handphone, tanpa harus pergi ke sekuritas. Dari tadi bilang sekuritas, apa sih sekuritas? Sederhananya sekuritas itu buat teman-teman yang belum tahu nih, sekuritas itu adalah sebuah lembaga yang menjembatani antara penjual saham dan pembeli saham. Sebenarnya ada lebih dari 100 sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman tinggal pilih mau pakai sekuritas yang mana, pilih yang biaya transaksinya murah dan minimum depositnya rendah. Nah, di sini saya mau ngasih tahu sekuritas yang biaya transaksinya murah dan minimum depositnya rendah. Bahkan banyak bonusnya. Namanya sekuritas ajaib. Nama aplikasinya juga ajaib. Pada tanggal 24 Mei 2020, ajaib ini telah terdaftar atau launching
di Bursa Efek Indonesia sebagai perantara perdagangan efek. Jadi Ajaib ini sekarang selain memperdagangkan reksadana juga memperdagangkan saham. Umurnya sih belum 1 tahun, tapi meskipun terbilang masih muda, aplikasi Ajaib ini menawarkan beberapa fitur-fitur penting buat teman-teman yang mau mulai berinvestasi di dunia saham. Nah, selanjutnya kita lihat dulu apa sih fitur-fitur yang menarik yang ada di aplikasi Ajaib ini. Yuk kita lihat fitur-fiturnya. Oh ya, buat teman-teman yang belum download aplikasi Ajaib, silahkan download dulu biar kita belajar bareng di sini. Bisa kalian pause dulu video ini dan download dulu dan balik lagi ke video ini setelah mendownload. Nah, setelah mendownload aplikasi Ajaib, teman-teman tinggal langsung daftar saja dan ikuti langkah-langkah atau petunjuk yang ada di aplikasinya. Itu gampang banget. Masukkan identitas sendiri dan siapin juga KTP, dan jika diminta kode referral, silahkan kalau teman-teman bersedia masukkan kode referral saya untuk mendapatkan bonus 10.000. Nah, lumayan kan? Masukin kode referral, teman-teman dapat bonus 10.000 untuk reksadana pasar uang ya. Oke, kode referral saya ada di sini atau di kolom deskripsi. Oke, jika sudah punya aplikasi Ajaib, kita lihat fitur-fiturnya. Bisa lihat di kolom beranda. Di kolom beranda ada watchlist saham dan reksadana terpopuler. Di kolom ini kita bisa menambahkan watchlist saham dan membuat watchlist baru. Tujuannya untuk memantau harga saham yang kita incar ya. Lalu di kolom pencarian, di kolom cari, di sini ada indeks. Nah, dan di kolom indeks ada IHSG. IHSG itu ada indeks harga saham gabungan atau rata-rata harga saham seluruh saham yang ada di Bursa Efek, yang kata saya 700-an perusahaan lebih. Lalu di sini ada indeks saham. Nah, indeks saham itu adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan digunakan sebagai sarana tujuan investasi. Ada indeks yang mengukur dari segi performa fundamental seperti LQ45, IDX 30, ada yang IDX yang mengukur berdasarkan saham syariah. Ya, seperti di sini ada ISSI, JII dan lain-lain. Dan banyak lagi indeks-indeks yang mengukur perusahaan dari kategori yang berbeda. Oke, di sini ada running trade. Running trade itu fungsinya buat ngelihat rame enggaknya perdagangan saham. Makanya pergerakannya itu cepat banget. Bisa kalian lihat di pas jam kerja bursanya di jam 9 sampai jam setengah 12, dan sesi kedua di jam setengah 2 sampai jam 3. Pasti pergerakannya cepat banget. Dan ada lagi indeks global. Nah, indeks global ini indeks-indeks yang ada di dunia. Kalau di Indonesia kan namanya IHSG, kalau di negara-negara lain ada Nasdaq, ada DJIA, Dow Jones ya, dan lain sebagainya lah. Kolom saham di sini ada trending berdasarkan kategori, ada top value, top volume, top frekuensi, top gainer. Nah, kalian bisa pilih-pilih aja di sini, bisa lihat-lihat. Ada ETF, sektor saham. Nah, yang paling penting di sini adalah sektor saham. Sektor saham jadi di sini ada beberapa sektor saham nih dari 700 perusahaan yang tadi saya sebutkan yang ada di Bursa Efek, dibagi menjadi 9 sektor saham. Nah, teman-teman bisa lihat jumlah perusahaan di masing-masing sektor sahamnya nih. Di agrikultur ada 25 saham, pertambangan 51 saham, industri dasar 80 saham, dan lain-lain. Nah, itu di saham. Langsung di reksadana kurang lebih sama lah. Dan di reksadana nih yang paling penting adalah di manajer investasinya. Kalian bisa lihat, bisa beli produk-produk reksadana. Ini ada banyak pilihan juga nih, ada 39 produk reksadana dari 12 manajer investasi. Tinggal pilih reksadana mana yang performanya bagus. Jadi nggak hanya beli saham, jadi bisa beli reksadana juga di aplikasi Ajaib ini. Oke, kita lanjut ke portofolio. Di portofolio ini bisa dibilang portofolio ini bisa dibilang adalah aset kita. Di sini kita bisa tahu kita punya saham apa dan berapa, termasuk reksadana juga. Nanti performanya bisa dilihat di portofolio. Nah, di kolom transaksi ini, di kolom ini adalah daftar transaksi jual beli kita. Nanti kalau misalkan kita melakukan transaksi, datanya ada di sini. Lanjut di kabar. Nah, di kabar ini ada berita. Oke, beritanya cukup update, langsung ditulis di komunitas. Nah, di komunitas ini kita bisa diskusi dengan sesama investor yang menggunakan aplikasi Ajaib ini. Bahkan kita juga bisa posting di sini. Ada tips ya, teman-teman bisa baca tip-tip di sini tentang keuangan. Setelah teman-teman tahu fitur-fitur yang ada di aplikasi Ajaib, sekarang teman-teman tinggal beli sahamnya dong.
Jadi menariknya di aplikasi Ajaib ini kita tidak perlu repot-repot melakukan analisa, baik itu analisa teknikal maupun analisa fundamental. Jadi ini aplikasi cocok banget buat pemula. Jadi di sini kita cari saja perusahaan yang mau kita beli, contohnya perusahaan Bank BRI dengan kode BBRI. Jadi di Bursa Efek itu, nah perusahaan itu diganti menjadi kode dengan 4 huruf ya. Seperti Bank BRI menjadi BBRI, Bank Mandiri menjadi BMRI, Anta menjadi ANTM, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat aja BBRI. Di sini kalian bisa lihat grafik pergerakan harga Bank BRI dari mulai hari ini sampai beberapa tahun ke belakang. Oke, saya lanjut. Fitur yang paling penting banget di aplikasi ini ada di kolom key statistik dan kolom teknikal. Nah, di kolom statistik kita bisa lihat bahwa Bank BRI ini masuk ke dalam sektor keuangan, di mana sektor keuangan ini ada 96 emiten atau perusahaan, dan statusnya baik secara fundamental. Nah, selanjutnya ada performance, valuation, solvency, dan dividen. Dan angka-angka yang ada tanda pagarnya itu namanya competitive ranking. Fungsinya untuk mengetahui kekuatan fundamental perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya dari industri dan sektor yang sama tentunya. Nah, di sini ada warna biru berarti masuk kategori 30% teratas, kalau warna abu-abu berarti tidak termasuk kategori 30% teratas. Ya, mungkin di sini juga banyak istilah yang teman-teman nggak tahu seperti ROA, ROE, atau Return on Asset, Return on Equity, dan lain-lain. Teman-teman nggak perlu bingung, teman-teman tinggal pilih dan lihat detail. Nah, pilih lihat detail tuh kan, terus klik aja istilah yang teman-teman belum tahu. Seperti ini nih, kita lihat Return on Asset. Nah, ini pengertian Return on Asset. Nah, return on asset itu rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan laba bersih yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Ya, intinya seperti itulah. Jadi di sini ada ROE, ROA, GPM, OPM, NPM, EBIT, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian belum tahu apa itu ROE, tinggal klik ROE. Terus kalau misalkan teman-teman belum tahu apa itu GPM atau OPM atau NPM, tinggal klik saja, ada pengertiannya, dan ini memudahkan banget, dan ini fitur yang belum saya temukan di aplikasi-aplikasi trading lainnya. Untuk cara penggunaannya gampang banget kan, cocok banget untuk investor pemula seperti saya dan teman-teman mungkin. Nah, lalu fitur yang paling menarik lagi ada di kolom teknikal. Nah, di kolom teknikal ini membantu kita dalam menganalisa secara teknikal. Di sini langsung dikasih saran. Nah, begitu kita buka kolom teknikal, di sini langsung dikasih saran nih. Nah, dikasih saran nih, kesimpulan untuk trading jangka menengah. Nah, kesimpulan ini diambil berdasarkan 14 indikator teknikal berbeda. Tuh, jadi 100% merekomendasikan untuk beli saham Bank BRI. Nah, di sini ada beberapa indikator. Ada RSI, STOCH. Nah, terus ada di moving average-nya ada MA10, MA20, MA50. Dan semuanya merekomendasikan untuk beli. Jadi kita tidak perlu analisa teknikal secara layaknya investor yang profesional. Dia kadang melakukan analisa teknikal sendiri. Tapi kita sudah dibantu oleh aplikasi Ajaib ini. Nah, itu adalah dua fitur menarik yang tidak saya temukan di aplikasi yang sebelumnya saya pakai. Saya tidak akan sebutkan aplikasi apa. Tapi di aplikasi sebelumnya itu tidak ada indikator, tidak ada rekomendasi beli, tidak ada rekomendasi jual seperti yang ada di aplikasi Ajaib ini. Satu hal lagi yang saya suka dari aplikasi Ajaib ini adalah tidak ada biaya real time. Apa itu real time? Real time itu yang tadi di running trade yang angkanya bergerak cepat itu. Kalau di aplikasi lain itu ada biaya real time-nya sebesar 25-30 ribu per bulan. Tapi di aplikasi Ajaib ini disediakan secara cuma-cuma alias gratis. Nah, itu saja review fitur-fitur yang ada di aplikasi Ajaib. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membeli saham, bagaimana cara menggunakan aplikasi Ajaib khususnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru download aplikasi Ajaib atau yang sudah download aplikasi Ajaib dan belum punya referral atau belum memasukkan kode referral, silahkan masukkan kode referral saya untuk mendapatkan bonus 10.000 untuk reksadana pasar uang. Oke, itu aja dari saya dan bye-bye.